kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan apapun. Saudara, mari kita teduhkan hati kita. Sebagaimana biasa kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam dunia kerja ini. Saudara, mari kita siapkan diri, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, yang kami sembah, kami kenal, kami agungkan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyertai di sepanjang istirahat tidur kami, di sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan oleh rahmat-Mu semata-mata kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Kami akan masuki tanggung jawab kami hari ini, schedule, jadwal, apapun yang sudah kami agendakan. Tapi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mencari perkenanan Tuhan. Kami mohon juga berkat Tuhan atas seluruh yang kami kerjakan di hari ini. Dan karena itu urapi kami, buka hati pikiran kami saat kami baca dan dengar firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini akan semakin meneguhkan iman kami dan kami menemukan pesan yang Tuhan mau sampaikan melalui firman yang akan kami baca, kami dengar pada kesempatan hari ini. Hamba-Mu Engkau urapi secara khusus, hamba percaya Tuhan tambahkan hikmat, marifat, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar sesuai dengan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita siapkan di dalam Mazmur 124. Saudara bisa baca keseluruhan ayat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi saya akan menyoroti ayatnya yang ke-8, dikatakan begini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, saat dalam pergumulan yang berat, sedikit orang yang mampu menguasai dirinya. Kebanyakan tidak sanggup menahan mulut dari perkataan-perkataan yang sifatnya negatif. Saudara, kita lebih sering mengumbar omongan kesana kemari, curhat sana sini, yang ujung-ujungnya malah menggosip dan membicarakan orang lain. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah memperburuk keadaan sehingga beban kita pun kian menumpuk. Nah saudara, mampukah kita berdoa seperti pemazmur? Kalau kita lihat di dalam Mazmur 141 ya. Di 141 pemazmur berkata seperti ini saudara, di ayatnya yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah saudara, mampukah kita berdoa seperti pemazmur? Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mengapa? Sebab di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya? Alkitab katakan di Amsal 10 ayat 19, berakal budi. Nah saudara, sangatlah perlu kita belajar dari sikap dan tindakan Musa yang boleh dikatakan bijak dan tenang saat menghadapi situasi yang genting. Musa tahu
kepada siapa dia harus berkeluh kesah dan menyampaikan isi hatinya. Ia tidak kehilangan pengharapan sebab dia sangat percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Betul saudara? Nah karena itu di dalam Roma pasal yang kelima ayat 5 dikatakan begini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka Musa pun akan segera datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan. Dan dia bertanya kepada Tuhan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 4, apakah yang akan kukatakan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Saudara, Tuhan pun pasti memperhatikan seruan Musa. Nah, untuk mengalami pertolongan Tuhan, ada bagian yang harus dikerjakan Musa, yaitu taat melakukan perintah Tuhan. Andai kata Musa tidak taat dan bersikap sama seperti bangsa Israel, ceritanya pasti akan lain. Sebagai umat pilihannya, kita pun dituntut untuk hidup dalam ketaatan. Ketaatan adalah pintu gerbang bagi mujizat Tuhan untuk dinyatakan. Amin. Ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan, pertolongannya yang ajaib pasti tersedia bagi kita. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, berserahlah kepada Tuhan dan libatkanlah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika masa-masa sukar datang melanda hidup kita, dengar baik, jangan bersungut-sungut. Miliki penguasaan diri, datanglah kepada Tuhan, lakukanlah kehendak Tuhan, maka Tuhan akan melihat hatimu yang luar biasa itu, dan kuasanya akan diperlihatkan kepadamu, dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib atas kehidupan kita. Amin. Karena itu saudara, saya mau katakan dengar baik, nantikan pertolongan Tuhan. Amin. Kita hanya menunggu pertolongan Tuhan, jangan tunggu pertolongan dari yang lain. Sebab yang lain tidak bisa memberikan pertolongan. Kalaupun mungkin saudara berkata ada pertolongan dari yang lain, itu pertolongan yang tidak tulus. Itu pertolongan yang menuntut sesuatu di balik pertolongan itu. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita pertolongan. Dan anugerahnya yang besar itu dicurahkan, diberikan kepada kita. Karena itu pemazmur dengan mantap berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan kepada Tuhan bahwa hanya Engkau yang kami sembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Jangan saudara berharap pertolongan dari yang lain atau di luar Tuhan. Tapi juga jangan engkau bersandar pada kekuatanmu dan engkau jadikan itu sebagai pertolongan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kiranya hari ini engkau mengalami pertolongan Tuhan dari setiap tugas kerjamu. Ada penyertaan, ada berkat Tuhan, ada terobosan yang Tuhan kerjakan. Dan sudah barang tentu juga yang paling saudara butuhkan
promosi dari Tuhan. Sehingga engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Ya, naik dan bukan turun. Bahkan yang engkau harapkan hari ini adalah apa? Berkat, sehingga apa yang kita kerjakan berhasil. Amin. Kalau itu kerinduanmu, sesungguhnya Tuhan merancangkan keberhasilan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang baik. Karena itu jadikan dia satu-satunya penolong kita yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Engkau adalah pertolongan kami, dan hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami berharap pertolongan. Kami tidak menunggu pertolongan, mencari pertolongan di luar Engkau. Sebab tidak ada yang sanggup menolong kami. Dan tidak ada pertolongan yang sejati selain di dalam Engkau. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Ada pemulihan terjadi karena pertolongan Tuhan. Ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami